Pemirsa, dari Museum OHD 2 di Jalan Jenggolo, kita menuju ke Museum OHD 3 di Jalan Tidar. Ini pintu masuknya itu ikonik sekali. Ini adalah patungnya Pak OHD, dikasih judul Lollipop. Ada gula, ada semut. Nah, ini semutnya banyak sekali di tengah Pak OHD dengan pakaian yang warna-warni juga. Ini sangat filosofis ya Pak OHD ini. Ayo Pak, kita menuju ke sana. Ya. Ya. Ini gudang ya. Jadi gudang tembakau yang dulu itu punya kakeknya Pak OHD ya. Kakeknya membuat ini. Nah, kakek yang membuat ini. Jadi ini sudah 100 tahun lebih. 100 tahun lebih ya. Ini los-los gudang tembakau yang masih dibiarkan asli. Sudah disulap menjadi museum seni rupa yang sangat indah sekali. Nah, ini ruang utamanya ini kayaknya juga isinya juga lukisan yang gede-gede. Ya, ini itu bisa di semua. Hendra semua. Ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini Hendra semua. Oh ya, ini lebih bahkan karena ini Hendra tapi dari periode macam-macam. Ya, jadi yang itu periode zaman revolusi tahun 46. Ya. Orang-orang masih menderita dan yang kemudian setelah kemerdekaan tapi masih di tahun 50-an. Ya. Itu ada seperti ini ya, dan kemudian ada yang Hendra kemudian dimasukkan penjara kan karena dia lekra. Nah, ini periode penjara. Penjara dia boleh lukis dan kemudian setelah keluar dari penjara dia tanpa diadili, itu ada yang gede-gedenya bright sekali ini bahkan setelah keluar dari penjara. Sudah keluar dari penjara. Oke. Ya. Dan ini banyak tentang tema revolusi. Ya. Karena memang ketika zaman revolusi saya itu tinggal di sini. Oh. Iya, iya. Ya, tinggal di rumah itu. Makanya di rumah itu juga banyak lukisan-lukisan yang dibuat zaman revolusi. Oh, jadi bagian depan itu masih rumah asli yang belum dipugar sama sekali. Itu dulunya juga rumah tinggal keluarganya Pak OHD ya Pak ya. Ini kayaknya pesawat yang masih asli ya ini. Nah, ini potongan pesawat. Bukan, ini banyak orang terkecoh. Ya. Ini sebenarnya pesawat dibikin seniman. Kalau asli kan di mana faktor seninya? Ini itu dibikin dari karton. Ini pegang dari karton. Iya, iya. Pemirsa jangan terkecoh ya. Ini kelihatan seperti potongan pesawat asli, tapi ini ternyata ini dari karton. Nah, itulah hebatnya seniman. Ya. Nah, ini juga lukisan-lukisan yang kayaknya itu Avandi. Juga Avandi ya ini. Kelihatan ini Avandi. Kalau yang di sebelah sana ini Pak OHD, ada Hendra, ada Sujoyono, ada Bidayat ya. Lantas di sebelah sananya itu seniman-seniman muda, tapi yang karyanya besar sekali seperti Nasirun dan dari sekian ini yang paling Pak OHD sukai itu yang mana? Wah, itu susah banget. Itu susah banget karena karena banyak gitu ya. Tapi itu aja kan begini. Kita tuh kan tidak bisa beda lantas menyatukan yang udah lama sama yang baru. Yang old master ya old master sendiri. Karena yang muda kan lain lagi. Ini yang di sini yang paling tua itu tahun berapa? Yang paling tua yang tahun 46-an itu zaman revolusi yang ada di sana ini. Tahun zaman revolusi semua, tahun 40-an semua. Juga tahun 46 Sujoyono ini bagus banget. Ini juga salah satu favorit saya. Lantas itu Sudibyo juga banyak sekali. Hendra yang di sana. Jadi susah kok untuk menyebut satu
itu susah. Tapi ini juga ada lukisan-lukisan yang saya bawa kembali dari Rio de Janeiro, begitulah. Ya, seperti tadi ada yang Soyono itu. Ya. Ada yang dibawa dari Swiss itu dari Rio de Janeiro, dari Brasil. Ya. Dari Brasil itu pada saat itu pameran lukisan di sana kemudian dibeli oleh Pak Wadi. Bukan, itu dulu ada duta besar Brasil atau konsul. Ya. Kata di awal tahun 60-an dia ngoleksi banyak, dibawa pulang, mau bikin museum tapi meninggal. Nah itu sudah 30 tahun sebelumnya meninggal, dia tidak punya ahli waris, anak istrinya sudah pikun, ya itu lantas dijual. Jatuh dealernya cari pembeli ke Indonesia, ketemu saya. Saya ke sana. Ya. Kalau ini lukisan-lukisan yang udah belakangan ya? Ya, ini kan senimannya masih hidup semua. Ya, dulu masih junior, masih muda. Sekarang ya sudah tidak junior. Sekarang umurnya sudah. Ya. Ini punya siapa ini? Ini Madejirne. Itu Nasirun yang akan pameran tanggal 1 Juli nanti. Wah, ini ukurannya 6 meter kira-kira. 6 kali 4. Ini 5 kali 3. 5 kali 3. Tapi satu kanvas. Jadi tidak ada sambungan. Ya. Karena pada waktu itu yang punya kanvas ini seorang kolektor tua yang pesen khusus dari Belanda untuk pelukisnya yang bernama Sujono Abdullah, itu favorit dia. Tapi ketika kanvas-kanvas ini datang, senimannya sudah meninggal. Nah, saya disuruh milikan seniman muda karena beliau tidak begitu kenal seniman muda. Saya Nasirun. Nah, ini kalau yang di sini kayaknya beda sekali. Ya, ini apa ini? Kontemporer. Ya, ini lebih banyak konsepnya. Ini 6 kali 3, tapi terdiri dari 3 panel. 3 kali 2. Jadi ini ngangkutnya beda dengan yang tadi ya, itu satu kanvas. Saya masuk ke Nasirun waktu pindah, saya harus bongkar tembok di rumah saya, bongkar garasi supaya bisa keluar. Bisa digulung, rontok kalau digulung. Gitu. Ya. Ini yang gede itu pernah dipamerkan di luar apa enggak? Yang ini pernah dipamerkan di Hong Kong. Ya. Yang ini pernah dipamerkan di Hong Kong. Ini menarik. Ini pernah dipamerkan di Beijing, Vietnam. Ini pernah dipamerkan di Helsinki, Kiasma. Waktu dikirim, waktu masih gawat-gawatnya itu peristiwa 9/11 itu yang teroris nabrak itu Twin Towers. Nah, ini tuh lewat kapal, lewat terusan Suez itu ditahan. Tentara Amerika nggak boleh dicurigai karena ada ini loh, gergaji. Jadi mungkin ada apa? Mereka tuh naif banget gitu. Iya. Mereka tuh harus ngurus dari Helsinki. Nah ini pemirsa, gara-gara ada gergaji ini itu dicurigai macam-macam gitu. Dan itu lantas ngirim lukisan ke luar negeri atau kemanapun itu menjadi tidak murah karena harus ada asuransinya, harus ada pengamanannya dan sebagainya ya Pak Wadi ya. Itu waktu saya ke Helsinki persis on time, sampai di sana ini baru sampai. Ini yang TV ini apa? Nah, ini namanya TV series. Ini seniman namanya Angki Purbandon. Ini adalah pionir dalam art fotografi. Sekarang fotografi itu kan juga seni. Tapi dia mengembangkan sekarang menjadi skanografi. Tapi pada waktu itu dia masih fotografi, mengambil foto-foto ini dari siaran TV yang memang ada. Jadi ini kalau orang-orang kayak Gus Mus tahu persis, ini di waktu di mana dan sebagainya tuh dia tuh tahu persis lah, itu ada Gus Dur waktu apa itu dia tahu persis. Ini kan juga refleksi memori sejarah. Jadi perkembangan juga ya ini. Perkembangan juga. Tapi dia sekarang sudah berkembang lagi. Saya mempunyai yang sekarang sudah tidak fotografi tapi dia skanografi, prosesnya lain ya. Semuanya itu berkembang. Pemirsa, jadi Pak OHD ini orang yang luar biasa,
koleksinya itu bukan hanya dinikmati sendiri, tapi didedikasikan untuk masyarakat, baik masyarakat yang di dalam negeri maupun luar negeri. Bayangkan, untuk masuk ke museum yang hebat ini, itu pengunjung hanya ditarik Rp50.000. Bahkan kalau mahasiswa itu cuma Rp25.000. Kalau pelajar itu hanya Rp15.000. Kalau dari mancanegara itu cuma Rp100.000. Kalau rombongan itu masih didiskon lagi. Itu luar biasanya Pak OHD ini. Karena itu kami mengucapkan terima kasih Pak OHD telah diberi kesempatan untuk mengajak pemirsa ke museum ini beserta penjelasannya sekaligus sebagai kuratornya. Sama-sama, ya. Saya juga sangat mengapresiasi kedatangan Bapak. Ya. Pemirsa, sudah kami ajak mengunjungi Museum OHD di Kota Magelang ini, mulai dari Museum OHD pertama yang sekaligus menjadi rumah tinggal Pak Uy Hongjin, kemudian Museum OHD kedua di Jalan Jenggolo yang itu merupakan pintu masuk kunjungan Museum OHD baik 1, 2 maupun 3, dan sekarang ini Museum HD ketiga ini di Jalan Tidar. Disinilah dulu rumah kakek neneknya Pak OHD dan keluarga yang lainnya, yang di sebelah sana masih berupa rumah, dan ini gudang tembakau yang sudah menjadi museum yang luar biasa. Demikian pemirsa, saya Bayahaki, sampai jumpa pada jejak kota berikutnya.